Ada 10 menit kayaknya ya. Motornya mogok tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita ke tema ma la yasa'al muslim jahluh, ya, kebodohan yang tidak boleh melekat dalam diri seorang muslim. Poin yang selanjutnya yang kelima, yaitu yang disebutkan di dalam ayat, mana ayatnya, atau di dalam hadis, ya. Wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi, ya. Wa tu'mina bil ba'thi, atau di dalam hadis yang selanjutnya wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, ya. Taib. Berbicara tentang iman kepada hari akhir, maka ini menjadi satu prinsip dalam diri seorang muslim yang membedakan manusia, hamba-hamba Allah, dari muslim dan kafir. Maka ini harus dipegang kuat dalam diri kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hamba-hambanya, tapi tidak semuanya beriman. Maka kita ketahui di dalam surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Jadi memakai kata-kata lan, ya. Jadi kalau yang belajar ilmu lughah, nanti ilmu alat, itu bisa membedakan antara la, lam, dan lan. Za'amal ladzina kafaru, prinsip orang-orang kafir itu lan yub'atsu, mereka mengira, meyakini tidak akan dibangkitkan. Jadi tujuan manusia, tujuan mereka hidup, ya dunia ini. Andai mereka tidak beruntung, ya rugi, materialistik. Karena itu sebisa mungkin mereka mendapatkan apa yang bisa dicapai di dunia ini, karena mereka meyakini za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu, tidak akan dibangkitkan. Mati, selesai. Kita tidak. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsu. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, engkau harus bersumpah dengan nama Rabbnya. Bersumpahlah, demi Allah, latub'atsu, ternyata manusia itu akan dibangkitkan. Mukmin, kafir, muslim, non muslim, beriman, tidak beriman, ahli maksiat atau ahli ibadah, semuanya akan dibangkitkan. Faman kana mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik dia akan dapatkan baik, yang buruk dia akan dapatkan yang buruk. Maka ini menjadi prinsip dalam diri kita. Nanti ada satu kajian khusus nanti di bagian terakhir, ya. Sebelum ini kita akan sebutkan. Maka ini menjadi prinsip beriman kepada hari akhir dalam diri seorang muslim, orang yang beriman. Yang pertama harus kita pahami bahwa tentang hari akhir ini adalah yang mengakhiri tentang kehidupan dunia ini.
Tapi akhir dari dunia ini bukan artinya game over, sudah selesai, kita mulai dari yang baru, tidak. Ya, atau tidak ada sama sekali. Hatta sampai misalkan ada semut yang kita lihat di dinding, dia bertarung, dia bergulam. Kemudian yang satu patah kakinya, yang satu dia merasa menang. Maka itu akan mendapatkan keadilan di mata Allah. Apalagi manusia yang dia mukallaf, yang dia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan larangan. Maka semuanya akan mendapatkan keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau binatang itu setelah mereka mendapatkan keadilan masing-masing, Allah jadikan tanah, disebutkan dalam hadis. Habis itu selesai, Allah jadikan debu. Tapi manusia tidak. Imma surga wa imma neraka, ke surga ataupun ke neraka. Nah, berbicara tentang hari akhir, maka ini yang pertama kita harus mengetahui ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan ada sebagian orang-orang yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi beriman kepada hari akhir kita bagi dua. Yang pertama adalah tentang kejadian-kejadian sebelum hari kiamat, dan yang kedua adalah kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Dan itu satu perjalanan yang tidak setahun 2 tahun. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah mengabarkan Sa'ala sa'ilu yang hafal surat Ma'arij, bi'adabi waqi' lil kafiri na laysa lahu dafi' minallahi dhil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin, berapa satu hari? Khamsina alfasana. Itu nanti hari kiamat, satu hari pada hari kiamat itu dalam hitungan hari manusia khamsuna alfasana, 50.000 tahun. Jadi hidup satu hari di hari kiamat nanti, kalau kita perbandingkan dengan kehidupan dengan hari-hari di dunia, satu hari pada hari kiamat 50.000 tahun dalam hitungan hari di dunia. Maka itu panjang sekali, ya, panjang sekali. Orang-orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anis sa'ati ayyan mursaha, kapan waktunya? Nah, jadi orang bertanya kapan sih waktunya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Maka prinsip kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus teguh, harus kuat bahwa ilmu tentang hari kiamat pastinya kapan itu terjadi, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun keberapa, ilmuha 'inda rabbi. Pengetahuan itu hanya ada pada Rabb kami, hanya kepada Allah. Maka kita tidak perlu terbawa isu. Dulu sempat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Udah berapa tahun, Pak? Lewat, ya. Nah, kita tidak boleh terbawa oleh isu-isu, entah itu prediksi suku Maya, entah itu prediksi dukun mana. Tidak perlu. Nah, kita harus punya prinsip sendiri bahwa kepastian hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali Dia, Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Huru-hara kejadian kengerian nanti pada hari kiamat itu thaqulat, sangat berat sekali. Fis samawati wal ard, bagi semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Ya, kita kan apa iya ya? Kalau masih ada pertanyaan, katakan qul amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Kenapa? Innama al-khabar laisal kal muayyana. Karena kabar itu tidak seperti apa yang kita lihat. Kita membaca Quran itu kita kabar, dapat berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kengerian itu belum bisa dirasakan dengan 100% sampai mata sendiri yang melihatnya. Mata sendiri yang merasakannya. La ta'atikum illa baghtatan. Dia datang hari kiamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah secara tiba-tiba. Nah, jadi dia akan datang secara
tiba-tiba yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Orang-orang bertanya seolah-olah engkau tahu kapan waktu itu terjadi. Qul innama ilmuha 'indallah, katakanlah wahai Muhammad, pengetahuan kapan tentang hari kiamat terjadinya, pastinya itu hanya Allah yang tahu. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya hari kiamat itu adalah perkara ghaib, tapi kita wajib beriman. Wajib beriman. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Apakah yang mereka tunggu orang-orang kafir itu kecuali adalah hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba dan telah tiba datang kepada mereka tanda-tandanya. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Artinya Allah itu hanya memberikan tanda-tandanya kepada kita. Maka beriman kepada hari kiamat itu adalah beriman tentang tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat dan beriman tentang kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Tanda-tandanya banyak sekali. Kita sebutkan secara global, di antaranya dicabutnya ilmu. Dan ilmu dicabut itu tidak seperti kita mencabut rumput, ya, atau mencabut pohon kacang, keambil semuanya, tidak. Lakin biqabdil ulama, yaitu dengan dicabutnya para ulama. Ya. La taqumus sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga yaqbidul ilma wa taqthuruz zalazil, banyak terjadi gempa bumi, wa yataqarrabuz zaman, semakin terasa singkat waktu. Ada yang menyebutkan secara hakikatnya waktu itu semakin singkat, ada yang berpendapat keberkahannya. Jadi seolah-olah kemarin ujarku ingin nembetina senan ciku ngaji maning ya. Ya Pak, rasanya gitu enggak? Iya kan? Itu ya wa yataqarrabu zaman, semakin terasa dekat waktu, itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa yakthurul haraj, kemudian banyak terjadi haraj, pembunuhan. Banyak sekali kalau kita ikuti ya, berita-berita, hampir setiap hari ada. Sampai beberapa TV nasional membuat acara khusus, ya. Ada apa namanya, buzzer, ada apa. Itu tentang kriminal-kriminal, terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ya. Kemudian munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian tentang Ya'jud dan Ma'jud. Turunnya Nabi Isa, dukhan, ya, asap. Lalu kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini kejadian-kejadian sebelum hari kiamat. Dan banyak sekali. Ya, ada satu kitab khusus namanya As-Suratu Sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu bisa kita baca bagaimana semua nubuat itu pasti terjadi. Karena di antara prinsip lagi orang beriman adalah kemarin yang sudah kita jelaskan, al-imanu birrusul. Di antara al-iman birrusul adalah al-iman bima akhbara bihir rasul atau bima ja'a bihir rasul. Kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kejadian-kejadian yang sebelum terjadi maupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Di antara yang belum terjadi adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Semua itu pasti akan mengarah kepada, atau semua itu pasti akan terjadi. Ya. Bisa nanti dilihat, baca sendiri-sendiri satu-satu itu tentang tanda-tanda hari kiamat, sughra maupun kubra. Semua mengarah akan kepada semua itu sesuatu yang benar. Lalu kemudian tentang kejadian setelah hari kiamat. Nah, kejadian setelah hari kiamat itu juga banyak sekali. Di antaranya al-ba'su, ya, dibangkitkannya manusia. Manusia tidak ada satupun, tidak ada yang terkecuali, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Kemudian al-hasyru, dikumpulkan. Ya, seperti sekarang kita dikumpulkan seperti ini. Maka nanti ada satu waktu di mana yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Semua dari Nabi Adam sampai min syirarin nasi
man tudrikuhu sa'a wa huwa hayya. Sampai manusia terakhir. Karena kata Nabi, yang paling buruk di antara manusia yang Allah ciptakan adalah yang dia mendapati hari kiamat dalam keadaan dia hidup. Ya, dari manusia terakhir sampai manusia terakhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ardu wal hisab. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya baik maupun buruk, besar maupun kecil. Kemudian saksi-saksi, ya. Saksi-saksi dari al-jawarih maupun dari para nabi, anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Lalu kemudian para nabi pun akan menjadi saksi. Nah, semua itu adalah saksi-saksi yang tidak bisa dibantah, tidak bisa disuap. Akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada mizan, timbangan. Timbangan kebaikan. Ada daun timbangan untuk kebaikan yang sebelah kanan, ada daun kebaikan untuk sebelah, daun timbangan sebelah kiri untuk hal-hal yang amal-amal yang buruk. Itu juga merupakan bagian dari kejadian-kejadian pada hari kiamat. Lalu kemudian sirat, jisr, jembatan yang kita akan diseberangi oleh seluruh manusia, yang dimana di bawahnya itu adalah hamparan api neraka. Kemudian al-kautsar, ya, al-kautsar. Kemudian ada syafaat, perjalanan yang luar biasa, al-jannatu wan nar. Dan terakhir, ya, tempat yang terakhir yang dituju itu adalah surga dan neraka. Surga dan neraka. Dan ketika di surga dan neraka nanti, kenikmatan di surga yang paling tinggi itu adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini, dari kejadian-kejadian ini yang disebutkan secara global, kita itu wajib untuk mengimaninya, percaya dan tunduk. Kemarin al-iman, makna iman itu adalah kita percaya, wal inqiyad, ada ketundukan. Ya. Kenapa demikian? Karena sebagian orang-orang dia mengaku muslim, dia percaya tapi tidak ada ketundukan. Maka kemudian perlu diketahui bersama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara al-iman billah wa bil yaumil akhir, di beberapa ayat dan hadis itu disebutkan, setidaknya kalau di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah ada sekitar 20 ayat menyebutkan atau menyandingkan antara iman billah wa bil yaumil akhir. Di antaranya misalkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kenapa bukan man amana billah wal malaikah? Kenapa innama ya'muru masajidallah? Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wa bir rusul, dan orang-orang yang beriman kepada para rasul. Kenapa redaksinya tidak demikian? Lalu kemudian di dalam ayat lain misalkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri toladan, keteladanan, contoh yang baik bagi yang mengharap pertemuan kepada Allah dan hari akhir. Ketika terjadi perselisihan, apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih dalam satu masalah, maka untuk mencari titik temunya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir itu istilahnya menjadi motivasi dorongan. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam masalah-masalah muamalah,
Misalkan di dalam ayat tolak misalkan. Di dalam ayat tolak itu disebutkan di surat Al-Baqarah. Ya. Sebentar, saya agak panjang ini ayatnya. Ya. Sebentar, ayatnya agak panjang. In kuntunna tu'mina billahi wal yaumil akhir. Di dalam surat Al-Baqarah. Wala yahillul lahunna. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah di dalam muamalah antara hubungan suami dan istri ketika terjadi talak misalkan. Wala yahillul lahunna, tidak halal bagi perempuan bagi istri-istri ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, untuk menyembunyikan apa yang sudah terbentuk di dalam rahim-rahim mereka, in kunna yu'minahi billah wal yaumil akhir. Jika kalian itu wahai para istri beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya di dalam beberapa kesempatan Allah menyandingkan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka ini tidak mungkin. Redaksi semacam itu tidak mengandung satu tujuan, tidak mengandung satu rahasia. Maka para ulama kemudian mengulik atau mencari hikmah di dalamnya, dan mereka mendapati satu kesimpulan bahwa di antara prinsip beriman kepada rukun iman yang 6 itu, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, bahwa a'dhamuha wa asyrafuha, yang paling agung, yang paling besar itu adalah al-imanu billah wal yaumil akhir. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ini adalah iman yang terbesar, prinsip iman yang terbesar. Bukan berarti seorang muslim tidak mengimani rukun iman yang lain, tidak. Akan tetapi ini yang menjadi pokok, dan yang selain itu kembali kepada keduanya. Artinya ketika seseorang dia beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada hari akhir, atau ragu-ragu dengan apa yang dia lihat, yang dia perhatikan, yang dia dapatkan dari tentang kehidupan hari akhir setelah maupun sebelumnya, maka ini akan berpengaruh dalam kehidupannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka ini pun menjadi prinsip bagi agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh para nabi, bahwa titik temu dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lalu oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, itu semuanya titik temunya adalah al-iman billah wal yaumil akhir wa amalin salihah. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Jadi siapa yang dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muaranya itu akan menjadikan dia termotivasi untuk beramal soleh. Jadi ketika ada seorang muslim amalnya kurang, ada seorang muslim amalnya bahkan tidak ada, maka perlu dilihat bagaimana keimanan dia terhadap hari akhir. Karena ini menjadi prinsip yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang beriman. Maka orang beriman itu harus betul-betul memahami ini dengan baik. Innal ladzina amanu
was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu dia beramal amal soleh. Kenapa seseorang dia termotivasi ketika iman kepada Allah menjadi prinsip hidup yang benar, lalu kemudian iman kepada hari akhir menjadi prinsip hidup yang kuat, kemudian dia akan terdorong untuk beramal soleh? Karena ada dorongan di dalam hatinya, di dalam batinnya. Bayangkan, ya, orang-orang yang dia berbuat melakukan sesuatu itu tidak mungkin tidak karena ada sesuatu yang termotivasi dalam dirinya. Orang dia melakukan satu kejahatan, ketika dia tidak percaya dengan kehidupan hari akhir, maka tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada balasan nanti, tidak akan ada iqab yang dia terima. Dia anggap bahwa yang dia lakukan setelah mendapatkan, katakanlah, hukuman di dunia selesai, maka itu tidak akan memberikan efek dalam hidup dia. Tapi orang-orang yang dia beriman kepada Allah, lalu kemudian beriman kepada hari akhir, di situ ada al-ba'ats, bahwa dia akan dibangkitkan. Maka akan muncul dalam dirinya bahwa hidup ini orientasinya bukan sekedar dunia. Maka kalau kita perhatikan nanti, ya, melihat orang-orang, gak perlulah kita mungkin mengatakan orang lain. Nanti suatu saat kita akan melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat amal-amal kita sendiri. Maka yang terjadi itu apa? Penyesalan. Kenapa terjadi penyesalan? Karena kita melakukan satu perbuatan yang justru bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Maka nanti orang-orang kafir itu di hari kiamat dia akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai aku benar-benar sudah menjadi tanah. Kenapa? Karena ini penyesalan. Ketika dia menganggap hari akhir itu tidak ada, Shiratal mustaqim tidak ada, surga dan neraka tidak ada, hari pembangkitan tidak ada, timbangan catatan amal itu tidak ada, timbangan amal tidak ada, maka semuanya itu ketika dia betul-betul melihat semua itu terjadi, dia akan menyesal, dan penyesalan itu tidak akan berarti sama sekali. Ya laitani kuntu turaba, andai aku hanya menjadi seonggok tanah, aku hanya menjadi sebutir debu, maka tidak ada penyesalan setelah itu. Tapi ternyata apa? Ternyata setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan, itu ada al-jaza, ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Allah memberi kesempatan kepada kita bangun tidur masih bisa bernafas, maka itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki diri kita. Setiap kita punya potensi yang sama. Setiap kita punya kecenderungan yang sama untuk tergelincir ataupun untuk selamat. Nah, semua itu tinggal kita mau memilih atau tidak. Maka pilihan-pilihan itu terletak dalam diri kita masing-masing. Al-iman bil yaumil akhir, surga dan neraka. Maka jadikanlah iman kepada hari akhir ini motivasi diri kita, bahwa ketika kita bekerja semata-mata kita bukan hanya untuk mendapatkan uang. Ketika kita berbisnis semata-mata bukan adalah untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Ketika kita berlalu lalang, beraktivitas ke masjid ataupun melakukan amal-amal yang lain, bukan semata-mata kita menghabiskan waktu kita di dunia ini, bukan. Tapi jadikan setiap gerak kita semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mendana nafsahu. Dia menghitung dirinya. Dia memperhatikan dirinya. Untuk apa aku hidup? Kalau untuk hanya makan dan minum, semua binatang makan dan minum. Kalau untuk menikmati hanya menikah, punya keturunan, hewan pun mencari pasangan dan punya keturunan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jadikan itu semua, menikahnya, mencari pasangan hidup, memiliki anak keturunan, aktivitas bekerja kita, lalu kemudian ucapan-ucapan kita, semuanya adalah sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan kita harus meyakini bahwa kita semuanya akan mati. Harus ada itu. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah mimpi. Kematian bukan mimpi, tapi kematian adalah al-haq hatta ya'tiyakal yakin. Sebuah keyakinan yang semua kita akan mengalaminya. Tapi ketika kematian itu datang, maka masing-masing kita yang akan menanggungnya sendiri. Bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan anak kita. Kita sendiri yang akan menanggung nasib kita. Maka beramallah di dunia ini, yaitu untuk mempersiapkan bagaimana perjalanan-perjalanan kita pada hari akhir. Ada kebangkitan, kemudian ada yuhsyar, kita dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian kita disuruh untuk membaca catatan amal kita, dan seterusnya perjalanan-perjalanan kehidupan setelah hari kiamat yang mungkin tidak bisa disebutkan secara tafsil ataupun terperinci pada kesempatan kali ini. Tapi kita secara global, secara umum harus mempercayai bahwa kehidupan itu pasti benar-benar terjadi, dan harus menjadi motivasi kita. Jangan sampai waktu kita, kesempatan kita habis berlalu begitu saja tanpa ada manfaat. Jadi sebelum kita bekerja, jadikan itu niatnya sebagai amal soleh. Kita pulang bekerja, jadikan semua itu sebagai amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bekerja di rumah kita, berikanlah kesempatan itu untuk beramal soleh. Setiap saat kita kerjakan adalah untuk beramal soleh. Jangan berikan waktu-waktu maupun kesempatan-kesempatan itu kita biarkan begitu saja berlalu. Lalu kemudian nanti yang terjadi adalah ya laitani kuntu turaba. Andai aku hanya menjadi seonggok tanah yang tidak ada manfaatnya. Penyesalan, yang tinggal penyesalan, dan itu tidak akan memberikan efek sama sekali terhadap penyesalan yang akan dilakukan oleh seorang manusia nanti pada hari kiamat. Hari akhir, hari kiamat adalah sebuah kepastian. Maka jadikan itu sebagai momen bagi kita untuk semangat dalam hidup. Ya, bukan berarti justru setelah kita membaca misalkan ataupun kita menelaah hari-hari kejadian-kejadian setelah hari kiamat, kemudian kita menjadi lelah, menjadi lemah, menjadi lesu, malas bekerja. Tidak, justru semakin kita bersemangat. Setiap aktivitas ibadah maupun yang bukan ibadah, yang awalnya adalah suatu kebiasaan manusia. Makan adalah kebutuhan manusia, minum kebutuhan manusia, buang hajat kebutuhan manusia. Aktivitas biasa, tapi itu bisa menjadi sebuah amal ibadah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Amal-amal selain dari ibadah-ibadah yang mahdhah, kebaikan-kebaikan yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita niatkan mendapatkan pahala di dalamnya, maka insya Allah semua itu akan menjadikan kita, menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Yang terakhir yaitu tentang masalah takdir, prinsip yang keenam, ataupun kebodohan yang tidak boleh melekat dalam diri seorang mukmin. Kita harus tahu tentang kondisi-kondisi alam ini. Untuk apa Allah
Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa ada musibah, kemudian kenapa ada orang sakit dan seterusnya, itu harus kita ketahui, yaitu tentang masalah takdir. Ya, itu yang terakhir insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang, yang harus kita ilmui bersama sehingga kita dalam menjalankan hidup ini betul-betul menjadi manusia yang punya prinsip, tidak mudah goyah, tidak ada kesedihan yang berlebihan, dan tidak ada kegembiraan yang terlalu euforia berlebihan, sehingga kita menjadi betul-betul menjadi hamba Allah yang tengah-tengah, yang wasat, yang pertengahan, yang bijaksana. Ketika ada masalah, kita menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada keburukan, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakhiri dengan keburukan-keburukan. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.